Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa damana an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliqi. Wa yamtasilu lan manut sapa muta'allim, santri murid, manut amrohu ing perintahe muallim gurune fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala ing dalem sakliyane maksiat maring Allah Ta'ala. Maksiat itu durhaka, pelanggaran hukum. Prinsipnya wala ta'atalan ora ana manut iku maujud lil makhluki kedue makhluk siapapun fi ma'siyatil khaliqi ing dalem urusan maksiat maring Allah zat kang moho nyiptaake fi ma'siyatil khaliqi ing dalem urusan maksiat maring Allah zat kang moho nyiptaake. Ini masih lanjutan dari bab ta'zimul ilmi wa ahli. Pentingnya takzim, memuliakan, menghormati, menghargai ilmu dan orang yang ahli ilmu. Ngoten. Ahli ilmu itu intinya adalah pada guru khususnya. Secara umum ya kepada semua orang-orang alim. Karena begini nang Duk, namanya sya'airillah atau syiar agamanya Allah. Syiar itu artinya tanda-tanda atau simbol-simbol eksistensi agamanya Allah. Eksistensi itu perwujudan agamanya Allah. Di muka bumi ini, di dunia ini, Allah itu memang menciptakan simbol-simbol, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran agama atau Islam. Jadi Islam itu ada simbol-simbol, ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya. Tak contohkan. Masjid ini namanya simbolnya agama, gitu kan? Adanya masjid ini menunjukkan adanya agama. Oh, di Temulus itu Islamnya bagaimana? Jawabannya ada masjidnya apa tidak, gitu kan? Oh, ada masjidnya bagus, masjidnya besar, berarti agamanya bagus dan besar. Di sebuah desa, ngeten, itu agama Islamnya bagaimana, itu bisa dilihat dari jumlah masjid atau musolanya. Misalnya sampai memasuki sebuah desa, di desa itu kok sama sekali nggak ada masjidnya, sama sekali nggak ada musolanya, berarti kan itu bukti nyata atau tanda-tanda bahwa di desa itu tidak ada apa? Agama, gitu kan? Oh, sebaliknya kalau sampean itu memasuki sebuah desa, di desa itu kok masjidnya banyak, musolanya banyak, di tiap kampung ada masjid atau ada musola dan megah-megah, bagus-bagus, berarti itu tanda-tanda bahwa di desa itu Islamnya, agamanya hidup, ada, begitu kan ya? Nah, itu namanya syiar. Jadi masjid itu syiar, musola itu syiar, sama dengan pondok pesantren.
Sampan masuk di sebuah desa, di desa itu kok ada pondok pesantrennya, ada madrasah diniyahnya, berarti itu menandakan bahwa di desa itu agama Islam itu hidup. Sebab pesantren itu syiar agama. Nah, paham betul iki? Nyambung betul? Yes. Dah sekarang tak buatkan rumusan umum tentang syiar. Syiar itu apa tadi? Tanda-tanda adanya agama, tanda-tanda kehidupannya agama, itu syiarillah, syairillah namanya, tondo tenger agamane Gusti Allah. Lah syiar agama itu ada dua macam, ada dua macam. Satu, syiar agama yang hidup itu bernyawa. Dua, syiar agama yang berupa benda mati, tidak bernyawa maksudnya. Coba dijawab, masjid ini benda hidup apa benda mati? Masjid ini bernyawa apa tidak bernyawa? Itu berarti masjid ini adalah syiar agamanya Allah, kategori benda mati. Paham nggih? Ka'bah itu benda hidup apa benda mati? Benda mati. Ka'bah itu adalah syairillah, syiarun min syairillah, salah satu dari tanda-tanda kebesaran agamanya Allah. Ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada Multazam, ada Makom Ibrahim, ada tempat sa'i, ada tempat tawaf, ada apa, Muzdalifah, ada Arafah, ada Mina. Itu benda mati semua tuh. Benda mati semua kan tadi. Ada musola, ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah. Benda mati apa benda hidup itu? Benda mati semuanya, tidak bernyawa semua, tapi semua itu adalah tanda-tanda kebesaran agamanya Allah. Benda mati. Ada syiarnya Allah itu, tanda-tanda kebesaran agama yang kategorinya, yang bentuknya, perwujudannya itu berupa benda hidup, makhluk hidup bernyawa, seperti para nabi, para rasul, para wali. Itu bernyawa apa tidak? Makhluk hidup apa benda mati itu? Makhluk hidup. Para ulama, orang-orang soleh, santri, nah itu namanya syiar agamanya Allah. Jadi ulama, orang-orang alim, para kiai itu tanda-tanda agamanya Allah. Para nabi, para wali, orang-orang soleh, termasuk kalian semua, para santri, itu tanda-tanda adanya agamanya Allah. Loh, kesantrianmu itu agamanya Allah. Oh, anak santri, saya do kupluan, do sarungan, do nggawa kitab, kemana-mana disaknya, di sakunya ada kitab kecil. Kalau dicabut dibuka, oh Imriti, oh Alfiyah, oh Aqidatul Awam, oh buku tahlil, oh gitu kan? Berarti itu akan menunjukkan kehidupan agamanya Allah. Dan Allah dawuhnya begini, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa takzim itu memuliakan, menghormati, menghargai, ngajeni, takzim kepada tanda-tanda agamanya Allah, maka sikap takzimnya itu menunjukkan ketakwaannya, sikap takzimnya itu menunjukkan keimanannya. Maka kepada syiar-syiar agamanya Allah seperti masjid, pondok pesantren, madrasah diniyah, kepada santri, kepada para orang-orang alim, yang dari jenis benda hidup tadi, kita semua wajib takzim. Karena takzimmu itu adalah imanmu, takzimmu itu adalah takwamu. Pahami itu. Kesimpulan,
tanda-tanda kebesaran perwujudan agamanya Allah itu di muka bumi ini ada dua macam, ada yang hidup, ada yang mati, ada benda hidup, benda mati, ada makhluk hidup, ada makhluk yang tidak bernyawa. Wes, kepada tanda-tanda agamanya Allah baik yang berupa makhluk hidup seperti para nabi, para wali, para ulama gitu, orang-orang soleh dan para santri, kita harus takzim, hormat, memuliakan, menghargai. Kepada tanda-tandanya agama Allah yang berupa benda tak bernyawa seperti Ka'bah, Multazam, Hajar Aswad, masjid, pondok pesantren, kita harus memuliakan, harus takzim, karena takzimmu itu imanmu, takzimmu itu takwamu, diinget-inget itu. Nah, takzim itu adalah tindak lanjut dari mencintai, dari seneng. Wong ki angger seneng mesti takzim, mesti menghormati, mesti memuliakan, pasti mentaati. Wes, kita seneng kepada Allah pasti takzim karo Allah. Kita seneng kepada Kanjeng Nabi mesti takzim karo Kanjeng Nabi. Kita seneng karo kiai, karo orang-orang alim, para wali pasti takzim. Kita seneng karo santri mesti takzim. Sama, kita seneng dengan pondok pesantren pasti takzim. Hormat, memuliakan, mengembangkan kepada pondok pesantren. Kita seneng karo masjid mesti takzim karo masjid. Takzim karo masjid itu berarti merawat, memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan peribadatan atau hal-hal yang positif, keagamaan. Itu bawaan takzim. Dari takzim itu tindak lanjut buah dari seneng. Lah seneng itu buah dari kenal. Maka kenali Allah agar seneng Allah, senangilah Allah agar takzim kepada Allah, takzimilah Allah, pasti kalian taat kepada Allah. Kanjeng Nabi ya begitu, para guru-guru juga begitu. Maka kenalilah guru-gurumu agar kalian takzim kepada, agar kalian seneng kepada guru-gurumu. Takzimilah guru-gurumu, pasti kalian akan mentaati, taat dengan ikhlas, dengan tulus pada guru-gurumu, asal perintah-perintahnya guru tidak maksiat. Jadi sepanjang apa yang diperintahkan, yang diarahkan oleh guru-guru kita, oleh kiaimu itu tidak berupa pelanggaran agama, tidak kemaksiatan, santri wajib mentaati. Santri taat kepada kiai itu harga mati, kecuali kalau perintahnya berupa urusan maksiat, karena kaidahnya la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Bagi siapapun itu tidak boleh mentaati siapapun apabila yang diperintahkan, yang diarahkan itu urusan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, ini penting terus tak sampaikan kepada kalian agar kalian punya jati diri, punya identitas diri sebagai santri. Identitas santrimu, jati diri santrimu itu harus terejawantahkan, harus ketok gitu, harus ketok. Lah ketok ini dengan takzim, mulai dari boso kemarin sudah tak sampaikan. Yang lebih penting lagi, tanda-tanda takzim itu panggilan, panggilan. Beberapa hari yang lalu saya mencontohkan kan, sampean memanggil bapakmu dengan panggilan bapak, memanggil ibumu dengan panggilan ibu. Bapak, ibu itu panggilan takzim. Memanggil mbahmu dengan panggilan mbah, itu panggilan takzim. Pak Le, Pak D, itu takzim namanya. Nah, kepada guru-gurumu itu juga harus manggil dengan panggilan takzim. Panggillah Pak. Yang mengajarmu, yang mulang kamu dipanggil Pak. Panggilan Pak kepada guru itu adalah panggilan takzim, karena gurumu adalah orang tuamu. Khairul aba man 'allamaka. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang yang mulang kamu, yang mengajarimu, yang mendidik kamu.
Coba bayangkan misalnya sampean itu memanggil gurumu dengan namanya langsung, nyakar, tanpa pak, tanpa yai, tanpa apa gitu. Mboten niku takzim mboten niku. Misale gurumu bernama Budi, sing mulang awakmu jenenge Budi, terus mbok panggil Di Budi, pelajarannya apa iki engko? Nah, itu hormat apa enggak tuh? Nah, jadi panggilan itu adalah salah satu dari bukti takzim, praktek takzim. Dipegang betul tuh ajaran-ajaran seperti itu. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi. Lah ini kesantrian ini ciri khas santri, yang non santri nggak paham ini. Wa min tauqirihi, lan iku setengah sangking bentuk mulyaaken muallim iki guru, kiyaine, tauqiru auladihi utawi mulyaake pira-pira putrane muallim. Waman lan wong ya ta'allaku kang berhubungan sapa man bihi kelawan muallim. Nah, salah satu dari praktek bukti takzim kepada guru adalah menghormati, mentakzimi, memuliakan putra putri gurunya, putra putri kiainya. Nah ini santri. Mulanya santri dimanapun, di pondok manapun itu mboten hanya takzim karo kiai ini tok, tapi sampai putra putranya lo ditakzimi walaupun masih kecil. Dimulai dari cara memanggilnya, itu beda negara, beda desa, nanti beda. Contoh di Madura itu santri kalau manggil putranya kiai lanang yo Lora. Nanti di Jawa Timur, Jawa Tengah Gus misalnya. Ada daerah lagi yang memanggil putra putri kiainya dengan panggilan Cak misalnya begitu. Lah kita menyesuaikan kita berada di mana. Dan panggilan itu bentuk takzim. Jadi dengan panggilan yang baik, yang mencerminkan rasa takzim dan hormat, itu akhirnya nanti kita pasti akan terbawa pada tutur kata dan tutur sikapnya dari cara memanggilnya itu, begitu itu. Dan orang-orang yang terkait dengan gurunya ini di kalangan pondok pesantren sangat dijaga betul. Contoh-contoh misalnya pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini takzim kepada Kanjeng Nabi apa tidak? Jawabannya adalah takzim kepada istri-istrinya Kanjeng Nabi, putra-putrinya Kanjeng Nabi apa tidak? Kalau kita takzim kepada Kanjeng Nabi, maka ciri-cirinya adalah takzim kepada istri-istrinya beliau, keluarganya beliau Kanjeng Nabi, kepada putra dan putrinya Kanjeng Nabi, sampai-sampai kepada para anak cucunya Kanjeng Nabi kita memanggilnya dengan panggilan Sayyid, Habib atau Syarif. Kalau putri Sayyidah atau Syarifah atau Habibah, tergantung kita di mana budayanya. Di Jawa Timur nggih ye Sayyid atau Habib, Bib Syekh misalnya. Ngoten niku. Habib itu kan panggilan. Mosok ngundang anak putune Kanjeng Nabi diundang Kang utawa Lek gitu. Kan kurang pantes. Kalau yang putri misalnya Syarifah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Nah, kan itu panggilan-panggilan kehormatan namanya, panggilan tanda kehormatan. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi. Wa kana lan ana sapa ustazuna guru ingsun, guru kita rupane Syekhul Islami Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayati kang duweni kitab Al-Hidayah. Para ulama-ulama dulu, kita niru akhlaknya ulama-ulama dulu, karena memang sesepuh-sesepuh kita dulu itu luar biasa dalam hal tata krama itu. Makanya hidupnya berkah-berkah, hidupnya baik, ditata Gusti Allah. Syekh Burhanuddin iku yahki,
iku yuhki ya dhammah nyeritakaken sapa Ustazuna Syekhul Islam An-Nawahidan ing sak temene salah siji mingkibari a'immati Bukhara saking pira-pira tokoh panutane kota Bukhara iku kana ana sapa wahid ana iku yajlisu lungguh sapa wahid majlisad darsi ing dalem panggonan lungguh panggonan belajar wa kana lan ana sapa wahid ana iku yakumu ngadeg sapa wahid fi khilalid darsi ing dalem tengah-tengahe belajar ahyanan ing dalem pira-pira wektu wasa'alu lan padha takon sapa kibari a'immati Bukhara anhu saking wahid wa yaqulu lan ngucap sapa wahid inna bna ustadzi yal'abu ma'asibyan fis sikati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadzi masyaallah niki inna bna ustadzi sak temene putrane guru ingsun iku yal'abu iku bermain sapa ibna ustadzi ma'asibyani ing dalem sertane pira-pira bocah cilik fisikati ing dalem dalan kampung fa idza ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali sapa ingsun hu ing ibna ustadzi aku mongko ngadeg sapa ingsun lahu krana ibna ustadzi olehku ngadeg takziman krana arah mulyaaken li ustadzi maring guru ingsun. Nah niki ada cerita nyata, kisah nyata dulu di sebuah daerah sing memang tempatnya santri, tempatnya ulama-ulama top, namanya Bukhara, di mana Imam Bukhari lahir di situ dan menjadi tokoh besar di situ. Ada beberapa ulama sedang berkumpul, santri-santri, para kiai-kiai berkumpul di majlisnya kibaril a'immah. Nah, tiba-tiba ada salah satu dari orang alim sebentar berdiri di tengah-tengah majlis itu, sering ngadeg sendiri, duduk lagi, terus sebentar lagi berdiri lagi, duduk lagi, sebentar lagi berdiri lagi, lalu duduk lagi. Ditanya oleh temennya, loh Mbah Yai, penjenengan itu kok sering berdiri duduk itu ada apa? Apa enggak betah duduk lama? Terus jawab begini, saya melihat anaknya guruku sedang bermain-main, maka setiap ada anak guruku itu kelihatan di jalan itu aku berdiri. Kan bermain kan meloya-melayu gitu cacil ini meloya melayu, nggak ketok aku lungguh, nanti ketok lagi saya berdiri lagi, karena aku berdiri karena melihat putranya guruku, takzim guru kepada guruku. Loh, itu masya Allah itu contoh dari ulama-ulama terdahulu sampai mentakzimi putra putrinya gurunya itu diniati takzim kepada gurunya. Karena salah satu bukti takzim kepada guru adalah mencintai dan mentakzimi putra putrinya, sama dengan yang tak ceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu diperhatikan dan dilakoni semaksimal mungkin, karena kunci kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu terletak pada sejauh mana kita takzim kepada ilmu, sejauh mana kita takzim kepada ahli ilmu. Wal qadi al imam wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka